Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi informasi terbaru ya terkait info terbaru dari Panselnas soal seleksi P3K 2022. Mungkin di sini Bapak Ibu guru honorer yang sudah lulus passing grade senang dengan info ini. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu komen-komen yang ada di Instagram di sini Bapak Ibu ya. Karena video ini kami buat berdasarkan apa yang ada di Instagram ini. Di sini dikatakan banyak ya komen-komen dari rekan-rekan guru. Di sini ada yang mengatakan kenapa tidak dari awal diprioritaskan guru honorer min. Nah, di sini lagi kita tunggu realisasinya. Apakah guru lulus passing grade diberikan formasi tanpa tes lagi atau tetap harus tes lagi ya? Ini yang jawaban yang paling bijak ya. Artinya kita tunggu realisasi dalam artian kita menunggu Permenpan RB yang baru. Jadi apapun yang media katakan, kita tetap berpedoman ya ke regulasi resmi dari Panselnas. Sampai sekarang Panselnas belum mengeluarkan Permenpan RB yang baru, sehingga apapun yang dikatakan di media-media sosial, media elektronik itu belum resmi sepenuhnya benar Bapak Ibu. Artinya meskipun benar itu belum resmi Bapak Ibu ya, karena belum ada payung hukumnya secara resmi. Itu maksud kami. Namun tidak ada masalah Bapak Ibu ya, yang penting kita tetap menunggu informasi resmi dari Panselnas terkait P3K 2022. Nah, di sini kita bisa cek sedikit ya terkait info terbaru Panselnas soal seleksi P3K 2022. Mungkin guru honorer lulus passing grade senang. Jadi informasi ini datang dari jpnn.com Jakarta Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan panitia seleksi nasional calon aparatur sipil negara (CASN) terus menggodok ya regulasi untuk pengadaan CASN ya, untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun ini. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan P3K 2022. Namun terkait substansi, Panselnas berupaya semaksimal mungkin memenuhi kesepakatan bersama Komisi 10. Bahkan di sini ada pernyataan dari Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (BKN) Suharmin mengungkapkan proses pembahasan masih terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Nah, inilah yang kami katakan Bapak Ibu ya, bahwasanya eh, ini belum ada titik terang yang cukup jelas sebenarnya untuk guru honorer ya. Karena kenapa? Karena terkait dengan perkembangan pembahasan terkait Permenpan RB atau Kepmenpan RB itu masih dalam proses pembahasan Bapak Ibu ya, itu masih proses pembahasan. Nah, jadi namun ada kabar gembiranya di sini karena terkait dengan substansi Panselnas itu masih berupaya ya, Panselnas berupaya semaksimal mungkin memenuhi kesepakatan bersama dengan Komisi 10. Artinya apa-apa yang dirapatkan di rapat panja kemarin bersama dengan Panselnas bersama dengan Komisi 10 secara substansi itu diupayakan oleh Panselnas untuk tetap dipenuhi ya berdasarkan kesepakatan bersama Komisi 10, dan ini yang kita tunggu ya. Mudah-mudahan regulasi yang dibahas di Komisi 10 kemarin itu betul-betul nantinya masuk dalam salah satu poin yang ada di Kepmenpan RB atau Permenpan RB yang baru. Jika itu terjadi tentunya menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk lolos. Nah, di sini kabar gembiranya lagi di sini dikatakan prinsipnya Panselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan dalam rapat panja formasi P3K 2022 Komisi 10 DPR untuk guru dan tenaga pendidikan, kata Deputi Suharmin kepada jpnn.com ya. Jadi luar biasa ya. Jadi di situ ada beberapa poin pembahasan Bapak Ibu ya. Di antaranya mengenai usulan formasi P3K, kemudian status guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi P3K 2022, kemudian metode seleksi dan mekanisme seleksi. Dan tentunya diketahui bahwasanya di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya,
bahwa ini kesempatan ya, bahwa beberapa poin pembahasan tersebut itu mengenai usulan formasi P3K, status guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi P3K 2022, metode seleksi dan mekanisme seleksi. Jadi di sini diketahui pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi P3K guru maupun non guru. Jadi khusus formasi P3K guru sesuai data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu tersedia 970.410 formasi. Nah, jadi cukup besar Bapak Ibu ya formasi disediakan. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja apa-apa yang dibahas ya di rapat Komisi 10 DPR RI yang pro kepada guru honorer, termasuk guru honorer yang lolos passing grade, agar bisa diberikan formasi Bapak Ibu atau diangkat tanpa melalui seleksi lagi, itu betul-betul kita doakan agar nantinya bisa tertuang di Permenpan RB yang baru. Jadi patokan kita sebenarnya cukup simpel ya. Cukup kita berpatokan di Permenpan RB yang baru, maka semuanya akan kelar, semua jelas. Semuanya jelas Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi di sini dikatakan ya dari Bapak Deputi SDM Aparatur Alex Denny menambahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek memastikan pengadaan P3K lebih mengakomodasi tenaga honorer. Nah, ini yang menjadi kabar gembiranya karena nantinya P3K 2022 itu lebih mengakomodasi tenaga honorer. Teknisnya tentunya lagi-lagi ada di Permenpan RB yang baru seperti itu ya. Karena itu, seleksi peserta P3K guru menggunakan metode observasi dan tentunya background check. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian di sini ini yang menjadi kabar inti kita pada hari ini. Artinya rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Jadi intinya di sini Bapak Ibu ya, bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun yang belum lulus PG, belum sempat ikut seleksi P3K akan diberikan kekhususan. Nah, jadi ini perhitungan masa kerja nantinya Bapak Ibu ya. Akan ada perhitungan masa kerja di atas 3 tahun ya. Jadi perhitungan masa kerja di atas 3 tahun yang belum lolos passing grade, belum sempat ikut seleksi P3K akan diberikan kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Jadi prinsipnya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 dibedakan. Nah, ini mungkin belum ini yang sebenarnya menjadi salah satu penentu kelulusan Bapak Ibu guru memiliki masa kerja Bapak Ibu ya, dan terdata di Dapodi. Karena nantinya Bapak Ibu itu tidak perlu repot-repot untuk bersaing dengan guru yang masa kerjanya di bawah 3 tahun atau bahkan belum pernah mengajar. Tidak sama dengan di tahun 2021 di tahap 2 ya, bebas untuk bersaing sehingga kesempatan lulus kecil. Nantinya di tahun 2022 itu akan diperbaiki Bapak Ibu, di tahun ini akan diperbaiki persoalan seperti itu. Jadi intinya kita tunggu saja kesempatan ya, eh, kita tunggu saja informasi lanjutan dari Kemenpan RB. Mudah-mudahan Permenpan RB-nya, Kemenpan RB cepat rampung dan kita bisa mengetahui apa-apa saja nantinya yang akan final ya untuk memastikan nasib guru honorer baik yang lolos passing grade maupun yang tidak lolos passing grade seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.